Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sehat semuanya. Santri-santri sehat semua. Para guru, para muhafiz, para musyrif, musyrifah sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya wajib senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Semoga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita jadikan sebagai fasilitas kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita, Allah dekat kepada kita, tapi terkadang kita tidak menunjukkan bagaimana kita menyayangi Allah dan bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis-majlis ilmu seperti ini, kajian-kajian, tadarrus di antara cara kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh santri pesantren ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara meningkatkan kompetensi dan kapasitas. Jika kita perhatikan definisi dari kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kompetensi atau kapasitas diartikan secara umum sama, yaitu kemampuan. Walaupun ada sedikit perbedaan antara kompetensi dengan kapasitas. Kalau kompetensi biasanya bertumpu pada ilmu pengetahuan dan sikap dalam bekerja. Kalau kapasitas itu
berkaitan erat dengan daya tampung, daya serap. Ya. Kompetensi dengan kapasitas seseorang itu sangat erat kaitannya. Ketika seseorang mencoba memperlebar, memperluas daya serap dan daya tampungnya terhadap ilmu, terhadap keterampilan, maka secara otomatis dia sedang meningkatkan dan menaikkan kompetensinya. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus terus memperhatikan kompetensi dan kapasitas itu. Karena bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim ingin menjadi muslim yang berkualitas, tapi kita tidak mau meningkatkan kompetensi dan kapasitas. Di pesantren ini ada 4 kompetensi dan 4 kapasitas yang harus terus ditingkatkan, diperlebar dan diperluas. Apa itu? Yang pertama adalah spiritual. Yang kedua adalah intelektual. Yang ketiga adalah leadership dan yang keempat adalah entrepreneurship. 4 hal ini sejatinya hidup dimanapun, hidup di zaman apapun, hidup bersama siapapun sangat penting. Ya. Dan ini menjadi kajian yang sangat serius terus kita lakukan. Perhatian yang sangat serius untuk menjadi fokus semua program-program yang kita adakan, kita laksanakan dan terus akan kita kembangkan. Yang pertama adalah kompetensi dan kapasitas spiritual. Ini sangat penting untuk kita perhatikan karena orang Islam beda dengan orang kafir. Orang Islam melakukan segala sesuatu basisnya adalah spiritualnya. Maka jika orang lain, para filosof memiliki prinsip al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sehat terdapat pada jiwa, pada tubuh yang sehat. Kalau orang Islam enggak begitu sebenarnya. Tubuh yang sehat, pikiran yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Ya. Dan kecerdasan spiritual ini mempengaruhi orang 50%. Jadi setengahnya dalam kehidupannya, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya. Melakukan segala sesuatu jika basisnya basis spiritual atau dalam Islam niatnya lillahi ta'ala, ya, maka ini akan menjadikan sebuah kekuatan dalam jiwa manusia yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Ya, inilah yang disebut dengan inner power yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Kita semua melakukan segala sesuatu harus karena Allah dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ya, memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa yang dimaksud dengan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang baik itu seperti apa? Basisnya 2. Ya.
aswabuha akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling tepat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam ibadah-ibadah ya kita bisa lihat salat wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang wajib itu yang pokok, yang sunnah itu tambahannya, bonus-bonusnya untuk melengkapi apa yang wajib jika yang wajib itu tidak sempurna. Ya. Dan hal yang luar biasa di dalam Islam, ya, spiritual ini akan mempengaruhi intelektual. Intelektual harus mempengaruhi spiritual. Dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat sampai derajat yang kita tidak bisa mengukurnya. Siapa? Dua. Pertama adalah orang beriman, yang kedua berilmu. Orang berilmu saja diangkat derajatnya oleh Allah. Orang beriman saja diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi jika orang tersebut beriman dan berilmu, maka derajat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat menjadi darajat. Darajat itu jamak dari darajatun. Darajat. Derajat tak terhingga. Jika kita orang Islam, ya, terus-menerus meningkatkan keilmuan, dan keilmuan kita menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini karakter ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya. Berilmu tambah imannya. Beriman semakin semangat mencari ilmunya, mengkaji ilmunya. Ini akan dahsyat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dah. Dalam riwayat yang lain, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa ghadabu. Ini ancaman. Siapa orangnya yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kualitas Islamnya, tidak bertambah kualitas imannya, tidak bertambah kualitas ihsannya, sejatinya yang bertambah itu bukan ilmu, tapi yang bertambah itu adalah murka dari Allah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi siapapun orangnya yang mengamalkan sebuah ilmu dan semakin beramal, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal, semakin bertambah iman, ini dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man amila bima alima warathahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan wariskan, akan anugerahkan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Man amila bima amila warathahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan sebuah ilmu, maka Allah akan wariskan kepadanya, Allah akan anugerahkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Oleh karena itu, keimanan, keilmuan itu bagaikan dua sisi mata uang yang harus terus kita tingkatkan. Ya. Dan inilah kompetensi yang harus terus kita miliki, kita laksanakan dan terus kita tingkatkan. Nah, yang ketiga adalah kompetensi di ranah leadership. Ya. Jika kita perhatikan
ayat-ayat Al-Quran, bahkan syariat Islam secara otomatis mendorong umatnya menjadi para pemimpin-pemimpin. Kita perhatikan di awal surat Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peta sangat strategis kondisi Ipolexos Budhankam. Kalau zaman dulu, zaman Soeharto ya. Ilmu pengetahuan, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, ada orang bertakwa, ada orang kafir, ada orang munafik. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala ajak seluruh manusia dengan ya ayyuhan nasu ubudu. Ya. Semua manusia diajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dijelaskan rangkaian ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Awal ayat saja di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang kepemimpinan. Khalifah itu pemimpin. Ya. Yang hari ini orang sangat takut dengan ini pendukung khilafah. Emang apa sih? Wajar. Ya. Dan memang secara manusiawi pasti manusia akan berkumpul. Ya. Manusia itu makhluk sosial. Manusia bukan makhluk yang antisosial. Oleh karena manusia itu adalah makhluk sosial, senang ngumpul, senang kongko, senang ngopi bareng, ya senang kopdar, tidak mungkin mereka dilarang ya memiliki pemimpin. Dalam Al-Qur'an disebutnya khalifah. Sekarang begini, orang aneh sekali. Kalau orang Islam punya pemimpin itu tidak boleh. Itu orang Yahudi di Palestina punya pemimpin Yahudi seluruh dunia. Itu orang Kristen di Vatikan, Paus Paulus, dia pemimpin orang Kristen seluruh dunia. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani boleh punya pemimpin tingkat dunia? Kenapa orang Islam tidak boleh? Ya. Dan sebenarnya jika sistem kepemimpinan dan pola menumbuhkan kepemimpinan benar-benar disetting di dalam ajaran Islam dan oleh kaum muslimin, maka orang Islam tidak akan pernah habis para pemimpin, dan orang Islam akan menjadi orang-orang yang paling taat dan paling bersemangat mengokohkan sebuah negara dan bangsa. Kenapa seperti itu? Karena leadership di dalam Islam terus dilatih 5 kali dalam sehari semalam. Apa itu? Itulah salat. Ya, coba orang Islam, Masya Allah, orang Islam yang di hatinya ada iman, orang Islam yang benar keislamannya, orang iman yang benar keimanannya, ketika dipanggil, ya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka yang mendengar bukan hanya telinganya, tapi hatinya, jiwanya terpanggil. Kemudian dia langsung ya merespon panggilan Allah itu dengan apa? Dengan wudu, dengan langsung berangkat ke masjid dan sholat 5 waktu. Lihat ketika sholat, emang sholat subuh masing-masing semua gitu? Ada 100 orang di masjid ini, masing-masing itu sholat masing-masing. Kalau sholat subuh enggak, tapi ada imamnya, ada makmumnya. Leadership itu intinya sebenarnya membangun mentalitas kita siap memimpin dan siap dipimpin kapanpun dan dimanapun. Dahsyat umat Islam ketika hendak sholat, ketika sudah qomat,
Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imamnya cuma bilang begini, sawu wastaqimu. Enggak nunggu 2 menit, langsung semuanya siap untuk sholat. Allah. Mungkin di Masjid Al-Hikmah agak sedikit kurang terbayang ya. Coba antum ke Masjid Istiqlal ketika akan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, atau antum ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi, ke masjid-masjid besar yang jamaahnya ribuan bahkan jutaan. Imam cuma bilang begini, sawu wastaqimu, rapatkan dan luruskan barisannya. Tidak usah menunggu 2 menit, semua jamaah sudah berdiri tegak dan sudah langsung siap untuk Allah. Nah, dahsyat itu. Jika imam bilang Allahu Akbar, mau rukuk, semuanya Allahu Akbar. Ya, kalau kembang itu dia kuncup. Sami Allahu liman hamidah, dia mekar itu. Masya Allah, indah sekali kalau lihat orang sholat di lantai paling atas di balkon itu di Masjidil Haram, melihat ke bawah itu, Masya Allah gerakan. Masya Allah, indah sekali. Dan itu secara mentalitas umat Islam adalah umat yang paling siap dipimpin dan paling siap memimpin. Dan ini adalah kepemimpinan tanpa henti ya dalam umat Islam. Jika leadership ini diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, setiap kita akan terbiasa memiliki tanggung jawab, siap dipimpin dan siap memimpin kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Yang penting imamnya tidak batal. Ya, kan kita tidak mungkin ngikutin imamnya Allahu Akbar, kentut dia. Imam harus tahu diri, saya ini udah kentut ini, saya ini tidak punya kapasitas, saya ini tidak punya kemampuan, saya ini tidak kompeten memimpin. Ya, kalau dulu Umar ibn al-Aziz tidak pernah memimpin 3 periode, hanya beberapa tahun saja sudah susah didapatkan orang-orang miskin. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kita adalah orang Islam, punya prototipe, contoh-contoh ya, pemimpin-pemimpin hebat tingkat dunia. Jika antum semuanya ingin melihat ya bagaimana umat Islam sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, terus sampai Turki Utsmani, maka kita akan memiliki referensi kepemimpinan yang sangat kaya raya. Ya, 14 abad kita berjaya. Ya, panjang sekali sejarah kaum muslimin. Tapi aneh bin ajaib, hari ini banyak orang Islam yang tidak memperhatikan kapasitas leadership, sehingga umat Islam hari ini sibuk dengan kelompok masing-masing, bahkan umat Islam satu dengan yang lainnya saling cakar-cakaran. Ya, kompetensi yang keempat yang terus akan kita kembangkan adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Targetnya apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Targetnya apa? Targetnya setiap kita memiliki mentalitas tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ya, kita lebih baik berlelah-lelah, memeras pikiran, memeras keringat, ya, banting apa? Jangan banting-banting ya, banting tulang, banting apa lagi? Jangan kalau banting-banting. Ya. Dan jika kita lihat konstelasi dunia hari ini, ya, kompetensi spiritual lemah di seluruh dunia. Ya, sehingga hari ini gersang seluruh dunia. Kalau intelektual hari ini kita bisa menemukan negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, itu lahir dari mereka anak-anak muda, generasi-generasi baru yang secara keilmuan mereka matang, ya, baik di MIPA-nya, sosialnya, bahkan di IT-nya. Ada istilah, ya,
Kalau bermain IT, dunia IT segala macam, perkantoran, cloud office, itu ada istilah orang-orang Eropa itu udah Bangalore-kan aja. Bangalore itu satu tempat, satu daerah di India. Ya. Ini dari segi intelektual. Saya pernah melihat ada orang Bangladesh atau orang Pakistan, masih usia 10 tahun, 11 tahun, udah jadi profesor. Dahsyat sekali. Dan dia sudah menjadi dosen tetap di beberapa kampus. Masih kecil udah jadi profesor. Dahsyat sekali. Ini artinya pengembangan keilmuan di sekitar India, Bangladesh, kemudian Pakistan itu sangat luar biasa, tinggi. Tapi kalau kita masuk ke Amerika hari ini fokus pada leadership. Ya, karena target mereka ingin terus menguasai dunia. Dan jika kita masuk ke Cina, maka kita akan melihat betapa semangatnya orang-orang Cina mengembangkan kompetensi entrepreneurship. Ya, pertanyaannya hari ini, Indonesia apa kompetensi global apa yang sedang dikembangkan? Ya, jika bingung jawabannya, maka tidak usah memulai dari Indonesia. Mulailah dari diri antum sendiri. Mulailah dari diri kita. Apa yang sedang kita kembangkan? Apa yang sedang terus kompetensinya terus kita kembangkan? Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita semuanya di banyak ayat dan di banyak tempat bahwa kita harus terus meningkatkan syakilah kita. Ya, syakilah itu syaklun. Syaklun itu bentuk. Kalau kita baca di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 84, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kita harus mengetahui kita itu siapa sebenarnya. Ya, minat kita itu kemana, dan lihat bakat kita itu apa, sehingga antara bakat dan minat itu nyambung. Ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan personality genetik. Jika kita tidak mengetahui kita siapa, kemampuan kita apa di bidang apa, kita akan kemana, kita tidak punya visi dan misi, maka kita tidak akan pernah jadi apa-apa, dan kita tidak akan pernah bisa bersaing, ya, di tataran manapun, di skala manapun, skala lokal, skala nasional, skala global, kita tidak akan pernah bisa bersaing. Kenapa? Karena kita tidak tahu bakat kita apa, minat kita kemana, visi dan misi kita apa, dan kita tidak terus mengasahnya, tidak terus meningkatkan kompetensi kita. Ya, akhirnya apa? Keluar pesantren nganggur. Jangan salahkan pesantrennya, tapi salahkanlah diri kita, karena kita tidak mengetahui bakat kita apa, dan kita tidak pernah mengasah minat kita, ya, sehingga kompetensi kita rendah, kapasitas kita sedikit, ya. Wa qul i'malu ala makanatikum inni 'amil. 3 tempat yang hampir senada dengan ini. Ya, i'malu ala makanatikum. Ayo kita beramal, ayo tingkatkan kapasitas kita, tingkatkan kompetensi kita. Ini amil, saya juga terus meningkatkan itu. Ya, untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa kita ini layak menjadi pemimpin dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita bahwa kita layak menjadi orang-orang kaya. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya, oh kita ini layak menjadi orang-orang yang diwariskan kepada kita semuanya bumi. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh. Agar apa? Agar menjadi makmur, manfaat dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Ya, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. I'malu, lakukanlah sesuai dengan posisi masing-masing antum, ya. Sebagai santri beda posisinya dengan guru. Kalau santri wajar baca buku 1, kalau guru baca buku 1 kalah sama santrinya. Enggak pantas jadi guru, enggak bisa baca kitab.
Enggak pantas jadi guru kalau tidak mau baca buku, ya. Kompetensinya harus lebih tinggi daripada muridnya. Nah, hari ini kita, ya, karena kita jarang memahami syakilah kita dan kita tidak memahami makanah kita, akhirnya kita tidak bisa meningkatkan kompetensi kita. Saya sangat berharap, ya, mulai tahun ini kita pahami betul bakat kita apa, minat kita kemana, yang menjadikan bakat dan minat ini modal kita memformulasikan visi dan misi. Iya. Dan saya ingin mengingatkan, sehebat apapun ilmu Anda, sehebat apapun leadership Anda, dan sekaya apapun Anda, tanpa ada kekuatan spiritual, maka tidak akan ada bedanya antara kita dengan orang-orang Amerika. Tidak akan ada bedanya antara kita dengan orang-orang Cina. Tidak akan ada bedanya kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita orang Islam harus punya distingsi, harus punya perbedaan yang sangat mencolok dari orang lain. Karena ini adalah menjadi kekuatan yang paling dahsyat. Apa itu? Spiritual. Berbasiskan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, disinilah kekuatan kita. Jadi startingnya, permulaannya kita sudah punya perbedaan dengan yang lain. Maka ketika kita berlari, ya, dengan cara dan pola yang lain, maka insya Allah kita akan mampu menandingi, bahkan kita akan mampu menyaingi, bahkan kita akan mampu memimpin peradaban umat manusia yang hari ini secara umum bingung mau kemana, mau seperti apa dunia ini diformat, ya, didesain seperti apa dunia ini. Manusia hari ini bingung. Umat Islam tidak akan pernah bingung karena umat Islam memiliki Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan kokoh melakukan itu. Maka jangan pernah menyepelekan interaksi antum bersama Al-Quran hari ini. Cuma interaksinya saya pesankan betul, jangan hanya sebatas membaca dan menghafal, akan tetapi tingkatkan analisa sebagaimana yang kemarin kita bahas tentang tadabbur Al-Quran. Karena di Al-Quran, ya, bukan hanya sebatas disebutkan kata iqra, tapi utlu, ya, tapi juga taqilu, tazakkarun, disebutkan rasikhuna fil ilmi, disebutkan ulul albab. Itu menjadikan sebuah gambaran utuh bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya dibaca secara lafaz, akan tetapi harus difahami, difikirkan secara mendalam dan dihayati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan bakat dan minat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas kapasitas kita, sehingga satu saat Allah Subhanahu wa taala pun memilih dan mengeluarkan kita untuk masyarakat global, sehingga nampak jelas siapa kita, siapa umat Islam. Ha ana za, inilah kita umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dan telah menganugerahkan agamanya Islam, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk menampakkan, untuk mengizharkan kepada seluruh umat manusia, ini Nabi Muhammad, ini Islam, ini umat Islam. Berbanggalah dengan umat Islam,
Banggalah dengan Islam dan persiapkan diri kalian sebagai para santri untuk memimpin dunia ini dari susukan berkah untuk dunia. Kita hari ini sedang belajar di sini. Saya sangat yakin jika antum terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi antum, pesantrennya antum ada di sini, tapi insya Allah satu hari ketika saya sudah tua nanti akan menyaksikan alumni mimbar hufaz bertebaran di seluruh dunia menebar rahmat Islam bagi semesta. Barakallahu fiikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin nasrun minallah wa fathun qarib hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.